Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Kasih data, jangan puas dengan statistik, jangan poles sana poles sini. Ini gimana Presiden Prabowo, lu punya anak buah sarjana kimia, ngomong-ngomong yang miskin cuma 8%, goblok. Nah, kali ini aku akan membicarakan tentang video aku yang terakhir, yang aku upload terakhir. Nah, ini judulnya Hidup Tua Butuh Uang Segudang atau Ribetnya Menerbangkan Drone di Amerika. Nah, itu yang aku maksud begini ya. Menerbangkan drone di sini sangat ribet. Karena apa? Ada enforcement-nya. Peraturan itu ada yang mengenforce peraturan-peraturan. Lain dengan di Indonesia. Di Indonesia kalian menerbangkan drone, ya ada polisi pun nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau soal hukumnya, itu sama. Di Indonesia pun juga mempunyai standar hukum yang harus diikuti. Apa hukumnya saya tidak tahu. Internasional penerbangan, pokoknya yang ada hubungannya kaitannya dengan penerbangan internasional atau apa saya tidak tahu. Di sini ada, kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan dengan penerbangan. Jadi pasti ada peraturannya, hukumnya itu menurut negara masing-masing. Mungkin sama, mungkin ada perbedaannya sedikit, kita tidak tahu. Ya, aku tidak membicarakan soal negara lain, tapi ini aku membicarakan yang ada di sini. Di video aku yang lalu, aku gagal untuk menerangkan apa yang aku maksud. Oke, yang aku maksud begini, hukumnya di setiap negara itu mempunyai hukum, pasti ada hukumnya. Hukumnya sih itu sama, mungkin hukum lokal atau hukum internasional itu pasti ada ya. Tapi yang saya maksud itu bagaimana cara menegakkan hukum itulah yang beda-beda. Bagaimana cara mengeksekut hukum itu yang berbeda. Di Amerika, bila kalian berbuat kesalahan dan kalian ketangkep, itu apes namanya. Oke. Dan kalian pasti akan berurusan dengan polisi karena polisi itu yang berada di garis depan. Kemudian setelah itu kalian akan berurusan dengan pengadilan. Di video aku selalu mengatakan atau banyak mengatakan tentang Indonesia, Indo. Kenapa? Karena 90% dari penonton saya ini berasal dari Indonesia. Nah, gitu. Terus saya pernah mengatakan yang mana Indonesia ini adalah surganya pencinta drone. Gitu. Terus ada yang merasa yang mana aku ini menghakimi selalu sepertinya menjelek-jelekan Indonesia. Seperti yang kalian lihat di layar Anda ini, ada yang mengatakan, terus Anda hanya mengejat Indo. Oh well, untuk basa-basi, saya mengatakan, sorry bila kamu merasa seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin aku katakan ya seperti ini. Lihat di screen ini ya. Moga-moga bisa mengerti dalam bahasa Inggrisnya ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang Pak Bro Fadil ini yang memberi komen saya ini. Tapi sekarang inilah video klip dari Guru Gembul yang sangat menarik. Yang paling kentara itu adalah masalah penegakan hukum di Indonesia yang benar-benar mengecewakan. Yang paling kentara itu adalah masalah penegakan hukum di Indonesia yang benar-benar mengecewakan. Maka itu aku akan tunjukkan kalian ini dulu ya. Nah, di sini ini kalian bisa lihat ini di video aku yang terakhir ini ya. Nah, di sini sebelum aku menerbangkan drone, aku harus menjawab 3 pertanyaan ini. I'm qualified to fly in this area. Saya qualified untuk menerbangkan drone di daerah saya sini. Terus yang kedua, I'm agree to assume full liability
to flying in this area. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Seandainya ada apa-apa, ada kerusakan, merusak properti orang, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, ini yang kedua itu pertanyaannya seperti itu. Aku harus cek di sini ya. Terus yang ketiga, I agree to upload DJI device hardware information. Saya setuju untuk mengupload informasi tentang data-data terbang drone. Sewaktu aku menerbangkan drone itu ada datanya yang ada di HP saya. Jadi yang ketiga ini saya setuju untuk mengupload semua data penerbangan saya ini ke nggak tahu di mana. Pokoknya saya itu pasti upload dengan otomatis ke mana saya tidak tahu. Nah, gunanya apa ini? Gunanya ini ada, seandainya ada orang yang melapor atau saya melakukan satu kesalahan, polisi datang atau yang berwajib datang ke aku, terus dibilang, hei kamu salah melakukan ini, kamu harus bayar denda gitu. Nah, terus kalau biasanya di Indonesia kan ngeyel orang biasa, oh maaf, saya tidak mengerti, saya tidak tahu peraturannya gini, saya kurang. Kan selalu ada saja alasannya kan. Tapi karena ini saya nggak bisa ngeyel. Karena saya sudah mengerti dan saya setuju. Jadi kalau saya berbuat kesalahan, polisi datang ngasih saya tiket, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan di tiketnya itu semua ada instruksinya. Kamu melanggar ini, dendanya segini. Kalau kamu setuju, kamu harus mengirimkan denda itu, mengirimkan cek sebesar dendanya yang ditentukan, harus kamu kirimkan ke alamatnya di mana ada semuanya di tiket dijelaskan. Terus option kedua, seandainya kamu tidak setuju, kamu mau naik banding, kamu bisa datang ke pengadilan pada tanggal ini, jam sekian. Aku bisa naik banding kalau tidak setuju. Nah, itu dia. Opsinya hanya itu. Nah, inilah gunanya untuk itu. Sama juga dengan nyopir mobil. Kamu jangan kira kalau orang bule itu kesadarannya tinggi. Orang di Amerika kesadaran tinggi. Tidak, manusia itu selalu sama. Ada selalu biayaan gitu loh. Selalu sembrono. Nah, orang bule siapapun di sini di Amerika, kalau kita nyopir berada di jalanan tol ya, biasanya kita itu ngebut melebihi kecepatan yang ditentukan. Nah, kecepatannya itu seperti ini. Aku tunjukkan kalian. Nah, inilah kecepatannya. Speed limitnya itu 65 mile per jam kalau kalian menyetir mobil di jalanan tol. 65 mile per jam itu sama dengan 105 km per jam. Itu adalah speed limitnya kalau kita nyopir berada di jalanan tol. Tapi banyak orang kalau di jalanan tol itu melebihi dari kecepatan ini. Ada orang yang 130, ada orang 140. Sah saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak ada yang melarang. Tapi kalau kalian ketangkep dengan polisi, nah kalian harus bayar denda. Semakin cepat kamu ngebutnya, semakin mahal dendanya. Nah itu dia. Dari mana polisi tahu? Biasanya polisi sembunyi di depan sana di bawah pohon atau gimana gitu ya. Dia nunggu kamu. Dan polisinya itu mempunyai radar. Laser radar. Jadi dia bisa tahu kecepatan mobil yang lewat. Kalau kamu
ngebut melebihi dari kecepatan yang ditentukan, kamu langsung dikejar dengan polisi. Atau polisinya bisa berada di belakang kamu nggak tahu. Jadi kalau kamu ngebut, polisinya tahu, kamu dilihat di radarnya itu melebihi dari kecepatan yang ditentukan, kamu akan dikejar, di stop. Nah, begitu kamu di stop, polisinya keluar, tanya. Pertama yang ditanyakan itu, dia bilang, license, registration, and insurance. Kamu akan ditanya ketiga itu. Registrasi mobil, rebues kamu SIM, terus asuransi mobil. Ketiga-tiganya harus ada. Kalau ketiga-tiganya itu ada dan komplit, itu kamu tidak melanggar hukum. Terus kemudian dia akan mengatakan ke kamu, tahukah kamu tadi ngebut kecepatan kamu 135 mile, 135 km per jam atau 140 km per jam. Kamu bilang, I don't know officer, saya nggak tahu Pak Bro Polisi. Kamu bisa menjawab seperti itu. Oke, tapi kecepatan kamu, dia akan menjelaskan ya. Kecepatan kamu registered di layar radar aku itu 140 km per jam. Kamu nggak bisa mengelak. Kamu bisa ngeyel kalau mau. Kalau kamu ngeyel, polisinya akan memperingatkan kamu. Look, jangan ngeyel dengan saya. Karena percuma, nggak ada artinya. Kalau kamu marah-marah ngeyel dengan saya, nanti saya bisa tangkap kamu, tangan kamu akan saya brogol, kamu akan saya masukkan di penjara karena kamu melawan saya. Langsung digitukan kamu. Terus dia bilang, kamu mempunyai hak untuk naik banding, tapi bukan di sini ngeyel dengan saya. Polisinya akan mengatakan begitu. Terus kemudian kalau kamu mau naik banding, kamu bisa naik banding di pengadilan nanti. Oke? Terus kamu disuruh tunggu, duduk, polisinya kembali ke mobilnya, dia tuliskan tiketnya, kemudian dikasihkan ke kamu. Semuanya jelas ada di tiketnya. Nah, kamu melanggar, kamu ngebut 140 km per jam. Nah, dengan kecepatan ini denda kamu sekian. Kalau kamu merasa bersalah dan kamu mau membayar dendanya, kamu bisa menulis cek. Kamu kirimkan ke alamat ini. Tapi kalau kamu tidak setuju dan kamu mau naik banding, itu pun juga tidak ada salahnya. Kamu harus datang ke pengadilan di kota setempat ini. Di kota sini, di alamatnya ada di sini, kamu bisa naik banding ke situ nanti. Pada tanggal sekian, jam sekian. Dituliskan semua dengan jelas, terus dikasihkan tiketnya ke kamu. Have a nice day, drive safe. Hanya itu saja. Sangat tidak ada tawar-menawar. Kalau kamu mau membayar, kamu tidak boleh. Polisi tidak menerima uang kamu. Di sini kalau kamu salah, polisi tidak boleh menerima uang dari kamu. Kalau kamu harus bayar denda, kamu harus kirimkan ada alamatnya di situ. Kamu tulis cek, kirimkan ke situ. Tidak seperti di Indonesia, kamu kena tilang, kamu bayar ke polisinya. Di Indonesia sebetulnya ya sama ya. Kalau itu kamu bisa bayar di pengadilan atau gimana, mungkin sama ya. Atau biasanya polisinya bayar di sini lebih murah atau lebih cepat gitu. Kalau kamu mau bayar di pengadilan, kemungkinan mobil kamu ditilang atau nggak tahu. Saya tidak tahu prosedurnya di mana, seperti apa di Indonesia ya. Kalau di sini prosedurnya ya seperti itu. Polisi di sini tidak menerima uang dendanya itu, kamu tidak bisa bayar ke polisi. Kamu harus bayar dengan cek, kirimkan ke alamat yang ada di tiket kamu itu. Atau kamu bisa naik banding ke pengadilan. Nah,
seperti itu kalau kamu melanggar peraturan lalu lintas ya. Nah, kira-kira seperti itulah, itu perbedaannya, ribetnya seperti itu. Tentang drone, sama juga. Kamu kira, oh orang bule itu dia disiplin, dia kesadarannya tinggi, tai kucing, banyak yang melanggar, banyak sekali yang melanggar. Pemilik drone di sini banyak yang melanggar. Oke. Tapi kalau tidak ketangkap, ya tidak apa-apa. Tidak ada orang yang melapor, tidak apa-apa. Kamu aman-aman aja. Tapi problemnya kalau ada orang yang melapor, polisi akan datang. Nah, itu dia yang saya maksud. Terus, ya itu tadi, kalau kita memang melanggar hukum, ada pasal-pasalnya, kamu pasti akan didenda, kenakan denda, dikasih tiket, kamu harus bayar dendanya segini, atau kamu datang ke pengadilan itu. Dan kalau soal drone, jangan main-main. Dendanya tinggi. Kalau pertama mungkin ringan, kamu hanya itu ya, pelanggaran kamu ringan aja, hanya terbang di atasnya rumahnya orang gitu aja ya. Itu mungkin pertama kali dikasih lepas gitu. Nanti kalau kedua kali, ketiga kali itu baru kamu akan didenda. Dendanya saya lihat itu ya, ada yang $1.000 sampai $5.000 sampai $10.000 dendanya. Bukan main. Di sini tidak main-main. Kalau soal drone ini tidak main-main. Mereka serius sekali karena kalau kamu sampai menyebabkan kecelakaan itu bisa fatal. Bisa kamu mengganggu penerbangan yang ada di airport sini, bisa nabrak pesawat segala macam. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, di sini penerbangan itu, menerbangkan drone itu maksimum limit itu 400 feet. 400 feet itu berapa meter ya? Aku nggak tahu. Coba lihat tidak. Coba ini ya. Aku lihat. Oke. Batasnya itu 400 di sini. 121 meter limitnya. Ketinggian 121 meter. Itu limitnya. Kamu tidak bisa terbang lebih tinggi dari itu. Kalau kamu terbang lebih tinggi dari itu sudah melanggar hukum. Nah, seperti itu. Nah, tentang ini kamu harus tahu. Jadi jangan bilang kamu terbang lebih tinggi terus kamu bilang, oh saya tidak tahu peraturannya. Nggak bisa. Sebelum kamu menerbangkan drone, kamu harus tahu soal ini ya. Nah, kebetulan drone aku ini adalah ini DJI Mini. Oke. Kenapa aku seneng yang ini? Kecil ukurannya dan beratnya di bawah 250 gram. Jadi kalau di bawah 250 gram, aku tidak memerlukan registrasi. Tapi kalau kamu mempunyai drone yang 5 in, beratnya melebihi 250 gram, kamu harus wajib registrasi drone kamu itu ke kantor, ke airport terdekat atau di mana itu. Di sini aku nggak tahu karena aku tidak pernah punya drone yang besar ya. Drone aku di bawah 250 gram, jadi aku tidak pernah registrasi. Tapi drone aku ini aku registerkan karena tidak bayar. Aku tidak mau melanggar hukum nantinya. Aku register aja, volunteer. Aku suka rela register. Jadi mereka sudah tahu signature-nya. Drone aku ini ID-nya apa, mereka sudah tahu gitu. Karena aku tidak mau nyolong. Aku tidak mau berbuat salah atau melanggar hukum. Jadi aku tidak takut. Aku tidak mau sembunyi-sembunyi, nggak mau. Aku punya drone, kenapa? Aku register aja. Aku daftarkan, aku dapat
ada ID-nya di sini sudah habis perkara. Jadi aku sudah nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Apalagi ini ya. Ya seperti itu. Kalau kita melanggar biasanya dapat tiket, tetapi mahal. Kalau kita melanggar itu mahal. Nah, kebanyakan orang di sini pun juga nggak tahu seperti di Indonesia. Mungkin orang biasa nggak tahu loh. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang drone. Aku kasih contoh satu. Banyak orang di sini mengira bahwa mereka itu mempunyai hak atas rumah mereka. Jadi kalau kamu terbang di atas rumah mereka itu kamu bilang, oh, kamu trespass ke properti aku. Kamu terbang di atas rumah aku, nggak boleh itu, no. Kamu harus minta izin ke saya. Itu salah itu. Jadi kamu tidak boleh terbang 5-7 meter di pekarangan dia atau di atas rumahnya dia, itu nggak boleh itu ya. Memata-matai, ngambil kamera, dia lagi duduk-duduk, kamu ambil foto, video, itu tidak boleh, melanggar hukum ya. Tapi kalau kamu terbang 75 meter di atas ya, lewat rumahnya orang, sah. Itu tidak melanggar hukum apapun. Tapi orang mengira kalau kamu terbang di atas rumah aku, kamu melanggar hukum karena ini rumah aku. Dia bilang gitu. Tidak. Nah, kalau itu benar, berarti pesawat-pesawat yang komersil itu yang terbang di atas rumah aku bisa menggugat semua itu. Iya kan? Nah, itu ya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang itu. Orang sini pun nggak tahu. Ada yang orang geblek di sini yang ngelapor, ada. Oh, dia terbang di atas rumah saya. Ya, polisi bilang ya sah-sah aja. Berapa tinggi? Iya, aku melihatnya di atas itu. Nah, kalau terbang 75 meter di atas itu ya sah-sah aja. Tapi ada loh orang geblek yang lapor, ada. Nah, orang sini ya seperti ini. Nah, ada lagi aku mau cerita tentang anjing atau kucing. Kalau kucing kamu berak di jalanan, kamu harus membersihkan. Kencing di jalanan, kencing oke lah di sini ya. Misalkan kamu ajak anjing kamu jalan-jalan ya, terus anjing kamu BO di pekarangannya orang atau di pinggir jalan. Nah, si pemilik itu wajib untuk membersihkan tainya. Bagaimana caranya? Ya kamu bawa kantong plastik, dia BO, setelah dia selesai, kamu ambil tainya, pakai tangan kamu, pakai sarung tangan, kamu ambil, bersihkan. Nah, kalau tidak aku bersihkan gimana? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi kalau kamu ketangkap, ada orang yang melihatnya, dia telepon polisi, kamu kena denda. Dendanya itu tergantung dari lain daerah, lain desa, lain kota mempunyai peraturan tersendiri ya. Di tempat aku ini $200. Kalau kamu sampai ketahuan anjing kamu BO, kamu nggak bersihkan, itu $200 di sini. Tapi di tempat lain ada yang $500. Loh, dari mana mereka tahu? Nah, itu dia. Tetangga ada yang memperhatikan loh. Di sini kan sepi. Kamu lewat itu tetangga tahu di sini lewat. Melihat kamu lewat, kamu bawa anjing kamu BO, kamu nggak ambil, diangkat telepon, call ke polisi. Sudah, kamu habis. Polisi datang, dibilang, hey, anjing kamu berak di alamatnya di situ, kamu tidak membersihkan. Ada buktinya, ada videonya, ada yang melapor, sudah kamu dikasih tiket. Polisi nggak akan ribet dengan kamu. Kamu dikasih tiket, dendanya segini, kamu kirim uangnya ke alamat yang sudah ada di tiketnya. Tapi kalau kamu mau ngeyel, kamu bisa naik banding ke pengadilan. Nah gitu. Nah kalau kamu naik banding di pengadilan, biasanya kalau kamu salah, naik banding pun juga salah.
dengan hakimnya kamu ditentukan bersalah. Nah, kalau di situ sudah ditentukan bersalah, yang dendanya seharusnya $200 kan? Nah, kamu akan membayar $200 plus ongkos memproses kamu di pengadilan. Itu dikenakan ongkos mungkin $200 atau $300, aku nggak tahu. Kamu harus, karena kamu mau ngeyel, mau bicara dengan hakim, dengan pengacara yang di sana juga. Jadi kamu kan merepotkan hakimnya atau prosekutornya. Jadi kamu harus bayar, itu ada itunya, ongkosnya. Kamu harus bayar pengadilan. Kamu merepotkan pengadilan itu, jadi kamu harus bayar pengadilan, bayar denda kamu, malah double-double. Kalau aku biasanya aku tahu aku sudah salah itu, ya aku kirim uangnya aja habis perkara. Mau naik banding apa yang aku mau ngeyel? Aku nerbangin drone mau naik banding. Oh, Pak Hakim, saya tidak mengerti peraturan, saya tidak tahu ini tai kucing, nggak ada. Sebelum kamu terbang, kamu kan sudah mengisi itu. Kamu sudah cek itu, kamu setuju. Berarti kamu kan sudah tahu. Nah, mau ngeyel apa? Nggak bisa kan? Nah, itulah formulir yang kita cek itu gunanya ya untuk itu tadi. Supaya kamu nantinya nggak bisa ngeyel. Nah, itu dia. Nah, aku belum, ini apa ini ya? Malam-malam belum bisa tidur ini aku. Ini sudah jam berapa ini? Ini coba lihat. Kalian bisa melihat kan? Hampir jam 3 itu. Jam 3 kurang 20 menit. Aku belum bisa tidur. Aku pikir ya ngeyel aja di sini soal bullshit. Soal BS. Aku ngomong meso-meso. Orang sini ya meso-mesonya lucu-lucu. Kayak di Indonesia itu. Kalau di Indonesia Timur itu kalau meso-meso kan di Surabaya jangan cak gitu di Surabaya kan. Ada Jakarta mau bilang anjing aja dia nggak bilang anjing lo, nggak mau gitu, anjir bilang gitu. Saya banyak belajar sekarang ya. Kalau di Indonesia Timur itu mesohnya lain-lain juga ya ini. Dia bilang macam lu lubang pantat lu kayak begitu ya. Kalau orang Amerika juga gitu, you asshole gitu loh, a-hole gitu. Nah kalau kamu bilang anjing lo gitu kan, tapi di Jakarta bilang lu anjir gitu kan. Nah di sini orang bilang asshole itu iya. Kadang kalau dengan teman dekat yang kita kenal ya kita bicara seperti itu berguruan gitu ya. Tapi kalau agak itu supaya tidak terlalu vulgar ya, kita bisa a-hole gitu ya. Nah seperti itu. Apalagi ini. Sekarang sudah ngomong ini aku nggak ngantuk lagi ini. Oke, sampai di sini dulu. Kalian sudah mendengar ceritaku ini ya. Nah ini aku tadi baru nonton Guru Gembul. Nah ini mana itu tadi ya? Guru Gembul atau mana itu ya? Udah nggak ada ya. Ini sangat menarik. Baru saja terjadi itu loh toleransi beragama yang baru terjadi di Sukabumi yang digerebek dengan penduduk lokal itu di Sukabumi. Orang retreat digerebek, dirusak, airnya jadi rame kan. Guru Gembul bicara soal itu dan dia mengatakan kenyataannya di Indonesia ya memang seperti itu ya. Dia mengatakan begini ya, Indonesia ini bukan negara aman untuk orang Kristen, orang Katolik atau orang sebangsanya, Hindu, Buddha gitu. Bukan tidak aman di sini karena negara Indonesia tidak menjamin keselamatan kalian. Bukan main. Dia bicara seperti itu.
Ya betul, kenyataannya seperti itu. Ya sekali lagi saya tidak akan memprovokasi orang-orang non-muslim untuk keluar dari Indonesia, tapi saya hanya mengatakan bahwa secara faktual data statistik juga memperlihatkan bahwa kalian tuh tidak aman kalau misalkan tinggal di Indonesia. Kecuali ngaku jadi mualaf. Itu biasanya akan meredakan kontroversi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, menurut aku sangat menarik. Memang kata-katanya agak keras, tapi kenyataannya ya memang begitu. Nah, itulah katanya Guru Gembul. Bagi orang Kristen, orang kafir, orang Katolik, Hindu, Buddha, yang tinggal di Indonesia itu tidak aman untuk kalian. Guru Gembul bilang itu. Linknya nanti aku tuliskan di deskripsi di bawah video ini ya. Nah, itu kata Guru Gembul, bukan saya. Terkenyataannya ya memang seperti itu, bukan main. Nah itu juga saya bilang, padahal Indonesia ini kan negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Tapi kenyataannya gini. Nah terus saya pernah bikin video itu ya. Kalian bisa lihat video aku yang lalu tentang aku tulis apakah orang Indonesia ramah-ramah atau rasis. Aku bilang begitu kan di video aku. Terus aku tayangkan kenyataan apa yang menurut survei statistik yang ada di luaran sana. Kalian bisa riset sendiri di Google. Apakah orang Indonesia itu yang paling ramah di dunia? Nah selama ini yang kita dengarkan, oh orang Indonesia itu paling ramah di dunia. Terus aku tayangkan di video aku, menurut statistik itu ternyata tidak. Apakah orang Indonesia rasis? Iya, rasis menurut survei Mundi atau apa. Kalian bisa lihat di video aku yang lalu itu ya. Nah, ada seorang Pak Bro yang memberi respon ke aku. Mungkin dia tidak marah-marah, tapi dia bilang mungkin hanya apa itu, saya lupa komen dia itu ya. Tapi nggak apa-apa, saya senang dengan orang seperti dia. Dia tidak setuju dengan video aku dan dia meninggalkan komen. Saya senang sekali karena saya salut dengan dia. Dia berani mengutarakan, mengemukakan apa yang ada di pikiran dia. Dia berani mengutarakan isi hati dia, ketidaksetujuannya itu ke publik, meninggalkan komen. Bagus, aku senang dengan orang itu. Seperti itu ya. Nah tapi ini kan cuma ngonten aja. Saya tidak terlalu menanggapi dengan serius. Tapi memang keadaannya ya seperti itu. Mau apa lagi? Nah terus saya bikin apa ya? Mau bikin Indonesia adalah negara miskin. Nah kalau saya bilang Indonesia itu negara miskin, mungkin orang ada yang marah atau mungkin ada yang tidak senang dengan perkataan saya. Bukan saya yang bilang, itu menurut apa itu, menurut Bank Dunia, Indonesia itu rakyatnya miskin 60,3% rakyat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah itu dia. Terus kemudian menurut pemerintah dia bilang oh cuma 5%. Berarti mayoritas orang Indonesia itu miskin versi Bank Dunia. 60%, gila loh. Bukan 50% loh, 50% cuma 50-50 ya. Ini 60%, yang artinya ada 171 juta masyarakat Indonesia yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Wah ini tragis sih. Bank Dunia bilang ada 171 juta jiwa yang miskin alias 60%, tapi BPS bilang yang miskin itu cuma 8% bro, alias sekitar 24 juta manusia. Guru Gembul juga mengupas tentang itu. Tentang apa yang dikatakan World Bank
tentang kemiskinan yang ditulis 60,3% atau 63% gitu. Hidup di bawah garis kemiskinan. Terus kemudian pemerintah hanya 5%. Nah itu dikupas dengan banyak media. Di YouTube banyak, kalau kalian mau itu mencari di YouTube ada itu. Tapi nanti aku cantumkan linknya kalau ingat ya. Karena sekarang ini aku banyak lupa, otak saya sudah konslet gitu. Nah, kalau saya bicara seperti ini, jangan, mungkin banyak yang tersinggung atau yang tidak senang, ya sah-sah aja lah. Cuman saya tuh senang membicarakan tentang fakta. Kadang-kadang fakta itu kita harus berani melihat fakta, kemudian kalau kita melihat kenyataannya, kita bisa memperbaiki diri kita. Nah itu kalau saya ya, kalau kalian, ya itu kehidupan kalian, ya monggo-monggo aja. Kalian mau jadi apa, jungkir balik, saya nggak pusing. Itu. Tapi ya itu sah-sah aja lah. Cuman saya senang melihat, saya senang melihat data. Saya senang melihat data dan saya senang melihat orang yang berani melihat kenyataan. Dan banyak dari kenyataan itu sakit, nyelekit. Tidak nyaman. Ya gimana ya. Oke, aku rasa sampai di sini saja. Ya, tapi banyak ya, jangan orang itu muji-muji, nepuk-nepuk pundak. Oh yeah, you okay, you fine, you good, tai kucing. Tapi banyak orang yang begini, oh ya, saya bagus, saya pinter, saya yang paling ganteng sedunia. Nah banyak orang yang begini, nepuk-nepuk pundaknya sendiri. Oh iya, kamu yang paling baik sedunia, senangnya begitu. Ya itu sah-sah aja karena itu kehidupan mereka ya. Nggak ada salahnya. Di sini saya bukan menghakimi orang lain, bukan mencari kesalahan orang lain, bukan. Saya tidak pro sana pro sini, saya hanya ngeyel di sini mau bikin konten nggak bisa tidur. Makanya itu aku ngeyel di sini. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Oh, bullshit, ini sudah 30 menit review. Kok ngoceh seperti. Oke, terima kasih. Bye. Oh boy. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.